Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قبل أن نستمر في هذه الدراسة هيا بنا نبدأ بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sahabat-sahabat PPBI HTN sekalian, berikut adalah materi tentang qiraah, tentang bacaan. Ad-darsul awal tahtal maudu' asbabu intihai wilayatil qadi. Ini adalah materi tentang qiraahnya. Oke, kita siap mulai ya. Teman-teman mohon untuk menyiapkan buku darasnya masing-masing. Saya akan bacakan dulu dan nanti teman-teman bisa pelajari dan ikuti juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal asbabu intihai wilayatil qadi. Lintihai wilayatil qadi asbabun adidatun ahammuha azlul qadi min qibalil imami aw naibihi idza wajada al imamu afdala minhu aw dhahara azzuhu wa adamu kafa'atihi aw aqarra بأنه حكم بجور متعمدا أو ثبت عليه ذلك بالبينة وفسق القاضي إذا ارتكب القاضي بعض المعاصي المستوجبة للفسق كشرب الخمر أو غيره من الكبائر فإنه ينعزل بذلك الردة لأن الإسلام شرط في صحة ولاية القاضي وشرط في استمرارها ومن أسبابه أيضا الجنون والسفه وهو فقدان أهلية التكليف فإذا فقد القاضي هذه الأهلية لم يعد صالحا للقضاء وفقدان السمع أو البصر أو النطق فقد ذهب الجمهور إلى أن القاضي إذا أصيب بالصمم أو الأعمى أو الخرس فإنه يخرج من ولاية القضاء والمرض المعجز فإذا أصيب القاضي بمرض أقعده عن الحركة والنهوض وعجزه عن القيام بعمله ولم يرجى شفاعه فإنه ينعزل واستقالة القاضي من القضاء إذا استقال القاضي من وظيفته وقبل الإمام استقالته فإنه تنتهي ولايته بذلك والموت لأنه مبطل لأهلية التصرف وبذلك تنتهي ولاية القاضي بمجرد موته وبذلك tantahi wilayatul qadi bimujarradi mautihi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi bacaan qiraahnya. Sahabat dilatih terus-menerus ya. Nanti rekaman bacaan qiraah sahabat juga dikirimkan linknya lewat e-learning. Dan perlu diketahui bahwa qiraah ini adalah salah satu kemahiran yang diutamakan dalam PPBI yang sekarang, PPBI kedua ya. Selain juga isti'alul mufradat, ada fahmul maqru, yaitu memahami bacaan. Berikutnya sedikit akan saya jelaskan isi daripada pembahasan kita kali ini. Nanti ini semoga bisa menunjang sahabat-sahabat dalam menerjemahkan qiraahnya. Asbabu intihai wilayatil qadi artinya adalah sebab-sebab
pemberhentian atau penghentian mandat seorang hakim, atau sebab-sebab diberhentikannya seorang hakim. Intihai wilayatil qadhi asbabun adidatun ahammuha, sebab berhentinya seorang hakim itu ada beberapa sebab, ya. Yang terpenting yang pertama adalah azlul qadhi min qibalil imami, ya. Pemberhentian seorang hakim dari pimpinannya. Mungkin ada hakim ketua. Nah, hakim ketua ini yang menghentikan hakim. Au naibihi, ataupun wakil daripada pimpinannya. Idza wajada al-imamu afdhala minhu, ketika imam ini melihat ada orang yang lebih baik untuk menjadi seorang hakim daripada hakim tersebut. Au dhahara azzuhu wa adam mukafaatihi, atau nampak kelemahannya dan tidak memiliki kompetensi atau kualitas. Au aqarra bijurin muta'ammidan au sabata alaihi dzalika bil bayyinah, au aqarra bi annahu hakama bijurin muta'ammidan au sabata alaihi dzalika bil bayyinah, atau dia seorang hakim itu menegaskan bahwa dirinya itu melakukan perbuatan atau melakukan proses peradilan yang tidak sah, yang tidak sesuai, ya. Dan dia tetap kekuh bahwa itu yang sesuai, tapi pada kenyataannya dia sudah melakukan maladministrasi dalam proses peradilan. Nah, itu bisa menjadi sebab diberhentikannya seorang hakim. Wa fiskul qadhi idza irtakabal qadhi ba'dul ma'asil mustawjibati lil fiski, ya. Rusaknya seorang hakim ketika seorang hakim tersebut melakukan sebagian maksiat-maksiat yang menjadikan dirinya itu rusak, ya. Menjadikan dirinya itu menjadi orang yang tidak baik, kasyurbil khamri au ghairihi minal kabair, seperti halnya minum arak, ya, atau hal yang lain dari dosa-dosa besar. Sama seperti yang kita tahu bahwa meminum arak itu kan bisa menghilangkan akal dan pikiran. Tidak mungkin seorang hakim kemudian hilang pikirannya. Bagaimana dia akan memutuskan dari proses peradilannya? Fa innahu yan'azilu bidzalik. Karena oleh sebab hal itulah maka seorang hakim bisa dimundurkan atau bisa digantikan jabatannya. Berikutnya, ar-riddatu li anal islam syartun fi sihhati wilayatil qadhi wa syartun fi istimrariha. Berikutnya itu adalah murtad. Murtad itu secara mudah kita mengartikannya keluar dari agama Islam. Seorang hakim yang keluar dari agama Islam, ya, tentu dia sudah tidak berhak untuk menjadi hakim karena syarat sah untuk hakimnya itu hilang, ya. Sedangkan syarat sahnya itu diantaranya ya adalah dia beragama Islam, dan itu menjadi syarat untuk keberlangsungan seorang hakim. Nah, dari sini kita tahu bahwa hakim yang dimaksud dalam hal ini adalah hakim menurut Islam, ya, bukan hakim menurut aturan mahkamah atau kehakiman di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin beda lagi, dan ini yang perlu kita ketahui bahwa ini adalah dalam Islam seorang hakim bisa diberhentikan karena sebab ini gitu. Wa min asbabihi aidan al-junun wa syafah, ya. Sebab-sebab yang lain, ya, sebab-sebab yang lain di antaranya adalah gila dan juga bodoh, ya. Nah, gila dan bodoh. Nah, wa huwa fiqdanu ahliyati taklif fa idza faqada al-qadi hadhihi al-ahliyata lam yu'adda shalihan lil qada. Kedua hal ini, yaitu bodoh dan juga gila, adalah hal yang merugikan bagi kompetensi seorang hakim, bagi kemampuan seorang hakim. Ketika seorang hakim tidak memiliki dua hal tersebut, yaitu gila dan juga bodoh, maka apapun yang diputuskan oleh seorang hakim itu sebenarnya tidak akan sah. Tidak mungkin orang yang gila atau orang yang bodoh kemudian bisa adil dalam memberikan sebuah keputusan. Wa fiqdanu sam'i awil basori awil nutki. Berikutnya adalah ketiadaan pendengaran, penglihatan ataupun pengucapan, ya. Ketiadaan di sini artinya pendengarannya tidak baik, penglihatannya juga tidak baik, ucapannya juga tidak baik. Nah, ya. Seorang hakim harus memiliki pendengaran yang jeli, penglihatan yang tajam, dan juga ucapan-ucapan yang penuh dengan kebaikan, artinya penuh dengan kemaslahatan.
Faqad dhahabal jumhuru ila anna al-qadhi idza usiba bis-sawmi awil ama awil kharasi fa innahu yakhruju min wilayatil qadhi. Ya. Para ahli hukum ya ini memberikan keputusan bahwa seorang hakim yang di mana dirinya itu kehilangan pendengaran, berkurangnya pendengaran atau penglihatannya berkurang ya. Nah, kemudian atau malah bahkan sampai tidak bisa mendengar ya. Maka dia secara otomatis sudah tidak layak untuk menjadi seorang hakim. Fa innahu yakhruju min wilayatil qadha. Berikutnya wal maradu al mu'jizu ya. Sakit yang melemahkan atau sakit yang parah ya. Fa idza usiba al qadhi bi maradin aq'adahu 'anil harakati wan nuhudi wa 'ajazahu 'anil qiyami bi amalihi ya. Jika seorang hakim terkena penyakit yang membuat dirinya itu kesulitan untuk melakukan suatu pergerakan, suatu kegiatan dan juga kesulitan untuk melakukan pekerjaannya, walam yurja syifa'uhu fa innahu yan'azilu, dan tidak ada obat yang dapat diharapkan bisa menyembuhkannya, maka secara otomatis jabatan hakim tersebut akan dicabut darinya ya. Ya secara logika saja kan tidak pas lah seorang hakim secara fisik tidak mampu itu nanti dalam mengemban tugas seperti apa gitu ya. Kemudian berikutnya wastiqalatul qadhi minal qada'i. Nah, mengundurkan diri ya, pengunduran diri seorang hakim dari proses peradilan. Idza istaqala al-qadhi min wadhifatihi wa qabila al-imam istiqalatahu. Ketika seorang hakim itu mengundurkan diri dari jabatan hakimnya, dari jabatan atau dari pekerjaannya tersebut, wa qabila al-imam istiqalatahu, dan pimpinan atau hakim ketua ataupun presiden ataupun yang lain yang lebih atas setinggi hakim itu menyetujuinya, maka dia bisa diberhentikan. Maka hakim tersebut bisa diberhentikan. Fa innahu tantahi wilayatuhu bidzalik ya. Maka sesungguhnya kekuasaannya untuk menjadi hakim itu bisa berhenti karena sebab pengunduran dirinya itu. Berikutnya wal mautu. Nah, ini kematian. Li'annahu mubtilun li ahliyati tasarruf. Ya. Karena orang yang mati tentunya akan batal dalam memberikan keputusan-keputusan ataupun akan batal dalam kapasitasnya sebagai seorang hakim. Dan kalau mati itu bukan hanya hakim ya, tapi semuanya ya. Ada seorang pemimpin kemudian dia meninggal ya sudah selesai, harus digantikan sama yang lain. Wa bidzalika tantahi wilayatul qadhi bimujarradi mautihi ya. Dan demikian masa jabatan hakim pun berakhir setelah kematiannya. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah sedikit tambahan materi supaya sahabat-sahabat bisa menerjemahkan dengan sempurna, karena sahabat-sahabat tentu lebih paham materi-materi tentang hukum dan ketatanegaraan daripada saya, karena memang basic saya itu kan bukan secara teoritis, bukan dari hukum ketatanegaraan tapi dari bahasa Arab. Nah, semoga penjelasan tadi dapat memberikan tambahan-tambahan kepada sahabat sekalian. Baik, saya tegaskan sekali lagi bahwa tolong membaca ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Ada 3 materi utama. Yang pertama adalah kemampuan membaca, kemampuan memahami mufradat, dan yang ketiga adalah kemampuan qawaid ya. Nanti bisa lihat tugas-tugasnya di e-learning IAIN Pekalongan. Kalau ada hal-hal yang lain nanti bisa dikomunikasikan lewat grup kelas kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.